Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita telah menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah di hari yang ke-12. Semoga puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, dan amalan ibadah kita lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harap syafaatnya, dan semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga fungsi pokok Al-Quran adalah hudan linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia menyediakan segala panduan dan membekali manusia untuk melaksanakan kehidupannya, yang bertujuan supaya manusia terhindar dari kesesatan atau salah jalan. Inilah fungsi pokok Al-Quran sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan memberikan penjelasan petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda yang benar dan yang batil. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan hudan linnas sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dengan berbagai macam penafsiran yang beragam. Di antaranya yang pertama, menurut At-Tabari dalam kitabnya Jami' al-Bayan menafsirkan hudan linnas bermakna rasadun linnas ila sabil haqqi wa qasdil manhaj, petunjuk bagi manusia menuju jalan kebenaran dengan jalan yang lurus. Penafsiran yang kedua berbeda dengan At-Tabari. Ibnu Katsir lebih menekankan menggabungkan ketiga redaksi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dengan makna hadza mahkum lil qur'ani alladzi anzalallahu hudan lil qulubil ibadati mimman amana bihi wa sadaqahu wa aslahu. Ini adalah sambungan kepada Al-Quran. Allah menurunkannya sebagai petunjuk bagi hati seorang hamba agar ia merasakan keamanan, kebenaran, sehingga ia mengikuti petunjuk itu. Penafsiran yang ketiga inilah yang patut untuk kita renungkan bersama. Menurut Muqatil bin Sulaiman menafsirkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia tidaklah berkutat pada persoalan baik buruk saja, akan tetapi lebih dari itu, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia juga menghindarkan manusia dari perkara-perkara yang salah, yaitu perkara-perkara yang remang-remang atau tidak jelas. Inilah yang dikandung dengan
Ta'ala. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia tidaklah secara lahiriah semata, akan tetapi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia juga secara batiniah dengan segenap kemujizatan yang dikandung. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai penafsiran di atas, maka kita semuanya dapat mengambil hikmah manusia tidaklah boleh lepas kendali atau abai dari sumber primer ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran. Dengan fungsi pokoknya Al-Quran sebagai petunjuk, maka berarti Al-Quran dapat membawa manusia menuju jalan yang lurus dan menghindari kesesatan dan kezaliman. Maka dari itu, salah satu kunci untuk mencapai petunjuk Al-Quran itu adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa dapat melatih jiwa manusia, mengontrol emosi dan amarahnya, serta mengendalikan hawa nafsunya. Untuk sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia diharuskan untuk melepaskan segala atribut materi keduniaannya. Artinya, orientasi kehidupannya hanyalah untuk Allah semata. Dunia, harta, tahta, pangkat, jabatan, prestasi, dan reputasinya hanya ia letakkan di tangan semata, tidak diletakkan di hati. Di hatinya senantiasa selalu tertaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqul ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Dan janganlah engkau mengusir mereka yang selalu menyeru kepada Tuhannya di saat pagi dan petang, karena mereka selalu mengharapkan keriduannya. Ibu-ibu dan wanita kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita semuanya akan dipertemukan di Ramadan tahun depan. Akhirul kalam wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.